Indonesia Raya, hitungan 4/4. Hiduplah Mari kawan-kawan, kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hitungan 4/4. Dipersilakan untuk berdiri sejenak. Kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Turua Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim.
Alvin, Indra, Maira, Serwi, Nurjana, Rian Fauzi, Maria Laila. Itu semua ya. Oke, untuk hari ini kita melanjutkan materi yang minggu lalu kita sudah bahas tentang pengurusan jenazah, Pak. Memandikan dan mengkafani jenazah. Kita kemarin sudah belajar dan sudah mempraktekkan. Minggu ini atau hari ini kita melanjutkan materinya ya. Jadi materi hari ini adalah mensolatkan dan menguburkan jenazah. Oke, nanti bisa dipahami, dicermati materi untuk hari ini dan langsung kita praktekkan sesuai kelompok yang sudah dibagi ya. Kemarin sudah dibagi kelompoknya. Jadi yang sekarang kita bahas adalah sholat jenazah. Apa sih sholat jenazah itu? Yaitu adalah salah satu rukun atau syarat sebelum jenazah itu dimakamkan, yaitu disolati terlebih dahulu. Itu adalah salah satu syaratnya atau rukun dari pengurusan jenazah. Setelah kita solati baru kita menguburkan jenazah tersebut. Di sini tata cara yang pertama sholat jenazah itu apabila jenazah itu laki-laki dan perempuan itu beda, ya. Contoh jenazah laki-laki. Jenazah laki-laki ini hendaknya kita berdiri searah dengan kepala jenazah atau pas pundak dari jenazah tersebut. Apabila jenazah perempuan ini, kalau perempuan yaitu adalah hendaknya kita berdiri lurus di pusarnya, ya. Atau kalau di situ hendaknya kita berdiri searah dengan lambungnya atau perutnya. Jadi kalau ada jenazah kita berdiri pas di depan perutnya. Itu adalah posisi waktu kita mensolati jenazah. Nah, kalau bermakmum gimana? Atau kita sebagai imamnya yang berdiri di depan itu adalah imamnya. Kalau makmumnya ya seperti sholat. Terus di situ dalam sholat jenazah itu tidak menggunakan rukuk, tetapi hanya menggunakan 4 takbir. Ada yang bisa lihatnya? Ada yang bisa? Saya lihat coba. Laki-laki bisa, perempuan bisa, coba. Jadi niatnya kalau laki-laki hada ya, hada. Kalau perempuan hadini. Jadi usolli ala hadal mayyiti arba'at takbiratin fardhu kifayati. Kalau kita sholat sendiri ada al-lillahi ta'ala, kalau makmum al-lillahi ta'ala, kalau jadi imam al-lillahi ta'ala. Takbir ada 4. Setelah kita niat, lalu kita takbir yang pertama membaca Al-Fatihah. Takbir yang kedua sholawat. Takbir yang ketiga doa. Yang keempat doa lagi. Jadi ada 4 takbir, setelah itu salam. Selanjutnya harus dengan cara berdiri ya, bila mampu. Kalau orang itu memang tidak mampu, ya boleh dengan cara duduk, tapi harus dengan cara berdiri. Dari tata cara sholat bisa dipahami? Bisa ya. Kita lanjut dulu. Kita lihat terlebih dahulu tata cara sholat. Di sini ada tayangan
Oke, sudah bisa dipahami? Jadi itu tadi tata cara sholat jenazah. Kalau doa boleh pakai yang panjang, boleh pakai yang pendek. Jadi untuk sholawat pun sama. Pertama Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim sampai selesai ya. Setelah itu Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu yang pendek cukup. Setelah Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu yang pendek. Ya kalau mau diteruskan boleh. Terus takbir yang keempat Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana. Oke, bisa dipahami ya? Oke, untuk tata cara sholat jenazah. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Saya Setilia Amanda ingin bertanya, kenapa dalam sholat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud? Kenapa dalam sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud? Kira-kira ada yang bisa menjawabnya? Yuk. Agar orang yang tidak berilmu tidak salah paham bahwasanya sholat jenazah itu bukanlah ibadah kepada selain. Karena suatu ibadah kepada selain. Ada yang lain? Ya. Bolehkah menunggu pemakaman jenazah hanya sekedar untuk menunggu keluarga yang lebih jauh? Oh, soal lagi ya. Gimana? Coba diulangi. Bolehkah menunda pemakaman jenazah hanya untuk sekedar menunggu keluarga yang lebih jauh? Bolehkah menunda dalam memakamkan jenazah untuk menunggu saudaranya yang jauh? Biasanya kan menunggu gitu ya. Nah, ada yang tahu? Boleh nggak? Oke, Penunda itu dibolehkan, tapi beberapa saat aja, nggak boleh terlalu lama. nggak boleh terlalu lama. Oke, jadi yang pertama, soal yang pertama, gimana? Kenapa sih kok dalam sholat itu tidak ada rukuk dan sujud gitu ya? Jadi itu adalah pembeda. Sholat jenazah itu bukan sholat kita sholat seperti sholat setiap hari, apa 5 waktu yang sering kita lakukan. Sholat itu adalah kita sholatkan jenazah untuk meminta ampun kepada jenazah tersebut. Maka dari itu tidak ada sujud ataupun ruku. Terus yang kedua tadi untuk menunda, boleh nggak untuk menunda menguburkan jenazah? Karena yang disunahkan itu untuk cepat-cepat. Kalau jenazah itu ada yang meninggal dunia, cepat untuk dimakamkan atau diurusi, ya kan? Kalau itu ditunda boleh nggak Pak? Boleh, yang penting tidak berlarut-larut.
Jika itu memang memungkinkan untuk ditunggu, diperbolehkan untuk ditunggu. Tetapi kalau tidak dimungkinkan untuk menunggu, ya ditinggal aja. Contoh dalam 1 hari 2 hari gitu ya, itu jangan sampai berlarut-larut karena jenazah yang sudah meninggal itu cepat-cepat harus dimakamkan. Cukup dari materi hari ini untuk perawatan jenazah atau untuk mencolatkan jenazah. Ada yang mau ditanyakan kembali? Kalau tidak, kita teruskan sedikit setelah mensolatkan jenazah itu materinya adalah menguburkan jenazah. Nanti kita praktekkan ya dalam tata cara sholat jenazah. Nanti kelompok 1 kita praktek langsung dalam mensolati jenazah itu seperti apa dan bagaimana ya. Oke, cara memakamkan jenazah. Pertama kita harus persiapkan lubangnya atau makamnya seperti yang ada di gambar ya. Jadi itu adalah lubang yang harus disiapkan untuk jenazah sesuai ukuran. Maka dari itu kalau ada jenazah diukur terlebih dahulu baru digali tanahnya. Pak, boleh nggak dimakamkan di tempat pribadi? Boleh. Selain di tempat umum, boleh ditempatkan di tanah pribadi. Yakni tanah yang telah digali atau dibuat liang lahat sepanjang badan ya, kira-kira setingginya seberapa. Nah, itu harus sesuai lebarnya ya. Lebarnya itu jangan terlalu sempit, jangan terlalu lebar ya. Dasar-dasar lubangnya itu harus diarahkan di dalam kiblat. Kalau namanya lubang jenazah itu kan tidak seperti hanya lubang aja. Di situ ada tempat untuk tempat si jenazah tersebut. Ada yang namakan itu namanya aras ya, diares dulu, di lubang terlebih dahulu. Nah itu harus tempatnya nanti menghadapnya ke kiblat. Ini di lubang. Nah setelah itu sampainya mayat itu di pemakaman atau jenazah itu di pemakaman, yaitu dibaringkan di liang lahat dengan posisi miring ya. Posisinya miring, bukan terletak ya, tapi miring. Dan dihadapkan ke kiblat mukanya. Harus dibuka talinya ya. Kemarin kan kalau kita contohkan waktu kita mengkafani jenazah, diusahakan tali itu harus di samping kanan agar mudah untuk membukanya ya, tidak di tengah. Dan talinya juga harus dengan tali yang mudah dibuka. Gunanya ini untuk dalam pemakaman. Jadi dibuka, dihadapkan di dalam di kiblat. Ya, tata caranya tali pengikat kain kafan dilepas, pipi kanan, ujung kaki ditempelkan ke tanah. Jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu. Kemudian di atasnya ditimbun dengan tanah sampai galian lubang itu rata. Tinggi makaman dari tanah yaitu pijakan sekitar 1 jengkal atau pertandanya ya. Dan buatlah batu nisan untuk memberi tanda terletak makam jenazah tersebut. Kalau di sini terbiasa menggunakan kayu ya, kayu yang tertulis nama, tanggal lahir, biasanya wafatnya. Setelah pemakaman dianjurkan mendoakan atau memohonkan ampun kepada si jenazah. Biasanya kalau di sini diimami oleh ya tokoh agama atau ya Pak Kiai ataupun bapak yang mampu untuk membantu. Kalau memang dari keluarganya sendiri yang mampu, itu malah lebih bagus, lebih baik. Hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah sebelum dimakamkan atau setelah dimakamkan, disiarkan kepada masyarakat apabila ada hutang ya,
kiblat gitu kan. Ada yang bisa? Jenazah itu harus dibuka. Manusia itu asalnya dari mana? Kembali ke tanah. Harus diciumkan ke tanah, ya, karena kita adalah asalnya dari tanah. Kenapa menghadap ke kiblat? Kiblat kita yaitu adalah Baitullah. Kita meninggal juga harus menghadapkan ke Baitullah. Kenapa harus diarahkan ke Baitullah? Cukup ya? Oke, cukup. Kalau cukup, sekarang kita praktek sholat jenazah. Yuk kita sekarang semua ke musola untuk praktek sholat jenazah.